Shalom Bapak Ibu. Kurang keras. Shalom Bapak Ibu. Kenapa saya minta begitu? Karena ini jam ngantuk. Saya khawatir saudara tertidur, maka bolehkah sekarang dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu sekarang. Sambil goyang-goyang, sudah ada yang mengantuk. Kalau saya bisa dapat mic wireless, saya mau jalan-jalan supaya Bapak Ibu nggak ngantuk. Jalan sampai keluar. Ya. Bapak Ibu Saudara, kisah tentang Elia dan janda Sarfat anak sekolah minggu sudah tahu. Sejujurnya Ibu Pendeta, teks khotbah berubah. Gara-gara apa yang bikin tata ibadah ini? Bagus banget narasinya ini. Meruntut sejarah dan wow. Akhirnya entah mau kena tema atau enggak ini, saya mengubah teks. Karena untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu, tidak peduli gedung apa yang saudara dalam proses beribadah sampai 25 tahun. Bukan soal tempatnya, tapi ada soal satu yang sangat penting. Saya mau bagi saat ini kepada saudara. Tapi saya mau berbagi dulu. Eliyahu. Allah adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan Eliyahu. Dia melayani di wilayah Israel Utara di zaman Ahab. Saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu supaya ini teks Bapak Ibu pahami sekali. Ahab itu kurang ajar. Di utara tidak ada raja yang takut Tuhan, di selatan masih ada. Tapi utara enggak ada. Rata-rata penyembah berhala. Puncak dari kurang ajarnya Ahab adalah dia kawin dengan putri Raja Sidon, namanya Isabel. Isabel lah yang pengaruhi Ahab luar biasa untuk membangun mezbah penyembahan Baal di wilayah kerajaan. Dan Tuhan sangat marah. Lalu Tuhan bilang ke Elia, lu berangkat, kau harus kerjakan bagian. Apa itu? Kau harus ngomong ke Ahab. Maka kita dapat di ayat yang ketiga bacaan kita. Dan dia ngomong secara khusus pasal 17 ayat 7 dan seterusnya. Dia bicara. Dia bilang begini, Ahab, asal lu tahu, Tuhan sudah berfirman, karena kau penyembah Baal, maka jangankan hujan, embun pun tidak turun. Embun pun tidak turun. Sampai gua ngomong, dia bilang gitu. Tidak ada hujan, bahkan tidak ada embun, sampai saya katakan, akan turun, baru turun. Saudara bisa bayangkan, panas sekali. Seperti ruangan ini saya salah kostum. Menggunakan jas karena tidak diinfokan. Tahu begitu saya pakai batik. Saya seperti merasa sedang dihukum Tuhan di sungai-sungai Kerit ini. Oke, kondisi ini yang terjadi Bapak Ibu. Dan saudara tahu dikejar. Ketika dikejar apa yang terjadi? Pergilah Ahab di sungai Kerit. Nah, saya mau kasih tahu saudara tentang sungai Kerit. Ada guru-guru sekolah minggu dah. Kenapa dibilang wadi? Padahal terjemahan baru edisi pertama bilang sungai. Tapi tiba-tiba Lembaga Alkitab Indonesia mengubahnya di terjemahan baru edisi kedua menjadi wadi. Wadi itu apa? Sungai, sama. Tapi dia hidup karena hujan. Kalau Yordan, dia hidup karena mata air yang turun. Makanya sungai Kerit itu dari timur ke barat. Berakhirnya di Yordan. Kalau Yordan bahasa sekali. Makasih. Sudah sampai di mana saya? Saya kalau di anu langsung terpotong. Yordan itu bahasa Ibrani Yarden, yang berarti yang turun. Berarti dari utara ke selatan. Itu sungai yang luar biasa, tidak mati sampai sekarang. Siapapun yang pernah ke Israel nggak pernah lihat mati sungai Yordan itu. Kalau si sungai Kerit pasti mati. Tapi bukan itu yang saya mau cerita. Pas dia bersembunyi dan lari di sungai Kerit, Tuhan pelihara dia luar biasa. Apa yang Tuhan pelihara? Tolong lihat ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak
membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari wadi itu, dari sungai itu. Pertanyaannya, apa yang dibawa oleh burung gagak? Tuhan kasih makan. 1, 2. Cek 1, oke deh. Tuhan kasih makan roti dan daging melalui burung gagak. Dan kalau saudara baca dengan teliti, ini harusnya menggelitik Bapak Ibu tentang cara Tuhan pelihara. Pertanyaan penting adalah daging macam apa yang Tuhan kasih untuk kasih makan Elia. Ini bukan B2 kaki 1 yang dibawa, bukan. Ini bukan daging ayam yang besar. Persoalan penting adalah yang kasih makan itu bukan Raja Wali, tapi burung gagak. Kalau Raja Wali, kemungkinan besar ayam utuh dia bisa bawa. Atau daging manapun yang masih segar dia bisa bawa. Wausar tidak muncul dalam teksnya, wausar tidak muncul. Flesh yang ada darahnya, enggak. Tapi menyebut sesuatu yang tidak enak saya sebut di ruangan ini. Daging yang dimaksud hanya bisa dibawa oleh burung gagak dengan paruh yang kecil dan tangan yang kecil. Maka daging yang memungkinkan untuk gagak bawa dan robek daging itu, ya robek baru dia genggam, cuma satu, bangkai. Saudara tangkap teks ini. Ini sesuatu yang aneh. Dan saya sudah periksa teks Ibrani dan Yunani itu menarik. Bausar maupun kreas, meat, flesh, itu enggak muncul di teks ini. Yesus bilang daging dan tidak diberi keterangan apapun. Maka kalau saudara googling, saudara akan menemukan selain buah, gagak itu pemakan bangkai. Dan mulut yang kecil itu hanya bisa merobek daging yang mudah dirobek oleh kemampuan mulutnya. Maka dugaan cukup kuat, daging yang sedang dalam proses pembusukanlah yang dibawa oleh gagak. Silakan cari buku tafsir, saudara akan menemukan kontroversi tentang ini. Tapi saya tidak mau persoalkan mau daging segar atau tidak segar, it's not my business, bukan urusan kita. Tapi yang paling penting adalah bukan apa yang dimakan oleh Elia, bukan apa yang dimakan oleh Elia, bukan apa yang dibawa oleh burung gagak, tapi soal siapa yang kasih makan dia, siapa yang pelihara, siapa yang beri. Jawabannya cuma satu, Allah. Dan itu menyebut soal pemberian Allah, bukan soal apa yang dia makan, tapi siapa yang kasih. Theodoron berarti pemberian Allah. Bukan soal 25 tahun engkau beribadah di mana, sambil bawa barang-barang. Kasih pindah dengan keringat, ngurus ABC dan tidak nyaman. Tapi soal siapa yang kasih dan siapa yang melihara engkau, itu lebih penting dari sekedar apa yang engkau terima. Amin. Itu loh saya mau bilang. Theodoron tentang pemeliharaan Allah. Dan saudara tahu, kalau kita sepakat soal bangkai, ada hal yang menarik soal Theodoron itu. Dia pergi berjalan ke Sarfat ketika sungai Kerit itu kering. Bapak Ibu tahu sungai Kerit ke Sarfat berapa jaraknya? 160 km. Jalan kaki. Kalau dia pakai istirahat juga 3-5 hari baru sampai. Persoalannya, dari mana dapat kekuatan itu? Dari pemberian gagak. Siapa yang kasih? Tuhan. Bukan soal apa yang engkau dapat, tapi soal siapa yang kasih, itu lebih penting. Karena yang kasih Tuhan, Tuhan tidak mungkin kasih celaka. Karena yang kasih Tuhan, Tuhan tidak mungkin bikin eliman. Karena yang kasih itu Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Ini yang pertama. Saya pakai lulu batik. So mulai Pak, tembus kanan kiri. Kenapa tidak ada info?
Tapi beliau pakai jas, Pak. Selamat datang, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, kisah janda Sarfat. Itu perempuan punya identitas apa? Sidon juga, wilayah Sidon. Dia melarikan diri dari perempuan Sidon. Putri Raja Ogi yang begitu kejam, Isabel, sekarang Tuhan suruh berjalan di wilayah Sidon. Dan baku dapat dengan janda Sarfat. Coba Bapak Ibu lihat di teks itu. Alkitab nggak bilang begini. Seorang janda miskin, tolong koreksi apakah saya salah baca. Tidak ada kata keterangan miskin, mudah-mudahan begitu. Kenapa di Perjanjian Lama tidak pernah menyebut soal janda miskin? Tapi kenapa di Perjanjian Baru menyebut janda miskin? Yang 2 peser persembahan. Kenapa? Karena di Israel, janda itu so pasti miskin. Kalau suaminya mati, maka seluruh harta kekayaan suami akan kembali ke klan kesukuan. Saudara tahu tentang kisah Naomi? Suaminya Naomi mati, tampias Naomi, dia harus balik. Kenapa? Harta kekayaan sudah nggak ada dan harus ditebus. Jadi kalau bicara soal janda, sudah pasti miskin. Kalau janda di Indonesia, pasti kaya beberapa. Ada nggak beberapa, mohon maaf. Nggak selamanya miskin. Di Indonesia ada janda kaya. Tapi bukan itu yang saya mau katakan. Tinggal tepung dalam tempayan, segenggam tepung dalam tempayan, lalu minyak dalam buli-buli. Maka dugaan saya berarti dia mau bikin roti goreng, karena pakai minyak. Oke? Dan dia bilang ini, kalau saya masak ini, besoknya kami mati. Apa maksudnya? Segenggam tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu pertanda kehidupannya tinggal hari ini. Besok sudah mati. Lalu Elia bilang begini, saya setuju. Maka sekarang lu bikin dulu jatah gua. Kau bikin dulu punyaku. Setelah kau bikin punyaku, baru kau bikin punyamu. Logika Elia itu nggak jalan. Elia nggak tahu hitungan matematika. Saya nggak tahu, dia nggak lulus sekali. Harusnya dia sudah tahu dong. Saya cuma tinggal punya ini dan punya ini. Kalau saya bikin, besok saya mati. Tapi Elia bilang, bikin dulu ini dan ini. Baru kau bikin punyamu, apa maksudnya? Bodoh sekali dia. Dia nggak tahu hitungannya. Harusnya dia harus berpikir, ini tidak masuk di akal. Ini impossible. Ini wilayah mustahil. Saudara tahu? Tapi dikerjakan dua pihak ini, Elia dan janda Sarfat. Apa yang terjadi? Jadi mujizat. Dengarkan saya mengatakan begini, hati-hati Bapak Ibu. Siapapun saudara yang masuk wilayah mustahil, engkau sedang berupaya membuka gerbang mujizat. Siapapun saudara yang masuk wilayah mustahil, itu wilayah mujizat. Engkau membuktikan 25 tahun tentang mujizat. Mustahil kan? Hampir sulit kan? Dan saudara tepuk tangan tadi soal IMB, gua terharu tadi di perjalanan. Menurut saya impossible ini, mustahil. Enggak, mustahil itu wilayah mujizat. Mustahil itu apa? Supranatural. Mujizat itu apa? Supranatural. Supra itu berarti di atas, natural itu alami, di atas alami. Mujizat itu hal-hal yang enggak masuk di akal. Mujizat itu hal-hal yang impossible. Maka siapapun yang masuk wilayah mustahil dan impossible, saudara sedang mengetop wilayah mujizat. Dan Elia serta janda Sarfat ada di posisi mustahil. Ini yang kedua. Yang ketiga, aja kasih begini supaya Dun lihat toh. Digerakkanlah orang, tutup semua, baru kita pasang berapa PK di sini. Tidak ada yang mustahil. Tahu saya diundang lagi sudah sejuk di sini. Why not? Tidak ada yang mustahil. IMB aja selesai, apalagi cuma berapa PK ini. Sudah sampai mana? Poin ketiga. Dia bilang begini, tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli ini. Elia bilang, kalau kau bikin, tidak akan habis. Betul gak habis. Dan makan. Lalu ada sesuatu yang luar biasa untuk ditanyakan. Pertanyaan saya adalah,
Siapakah yang kebagian berkat di sini? Banyak orang bilang begini, kalau tidak ada si janda itu, maka Elia pasti mati kelaparan dan kehausan. Kalau pelayan PA pasti akan bilang begitu. Baik hatinya si janda itu, kalau nggak ada si janda itu, Elia pasti mati. Saya mau cuci otak Bapak Ibu dengan pemahaman iman saya, supaya saudara paham. Tolong hapus itu, kasih balik. Jika nggak ada Elia, janda itu pasti mati. Datang ke saya. Jika tidak ada Elia, tidak ada kisah janda itu. Elia memenuhi tugas panggilannya dan singgah di janda itu. Dan janda beroleh berkat. Maka saya mau katakan begini, pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh siapapun, tadi diruntut para pendetanya saya lihat, diruntut panitia berapa kali SK di sini. Pekerjaan Tuhan itu kelihatannya melelahkan, sesungguhnya menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Elia nggak tembus perjalanan 160 km itu, janda itu dan anaknya lewat, nggak dapat apa-apa. Setelah dia dapat tidak habis itu barang, dia kemudian dengan sukacita menjadi berkat bagi Elia. Maka poin keempat saya mau dapat begini. Kalau di luar sana saudara berkata begini, diberkati untuk menjadi berkat. Di luar begitu. Kisah janda Sarfat terbalik. Menjadi berkat, lalu diberkati. Dia kasih makan Eli, langsung berlimpah itu minyak, langsung berlimpah itu tepung. Apa yang saya mau katakan? Sudah saatnya bukan cuma begini, menada tangan. Sudah saatnya untuk tumpang tangan. Dan memberkati orang lain, di saat yang sama, engkau beroleh berkat. Kalau di sana adalah karena engkau sudah diberkati, maka engkau memberkati orang lain, saya kasih balik. Kisah Sarfat luar biasa. Dia berupaya sedapat mungkin untuk jadi berkat. Di saat dia jadi berkat, minyak itu nggak habis, tepung itu tidak berkurang. Anaknya bahkan waktu sakit hampir mati dan dinyatakan mati, hidup kembali. Saya mau bilang begini, orang yang mau menopang pekerjaan Tuhan, dengarkan saudara, kisah janda Sarfat ini luar biasa. Siapapun yang menopang pekerjaan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Janda Sarfat adalah janji penggenapan. Ketika dia topang Elia, yang terjadi adalah dia sungguh luar biasa. Status sosial janda itu di bawah Bapak Ibu, karena dia sudah tidak memiliki marga lagi. Itu terhinakan. Baca tentang Rut punya kisah ngeri-ngeri sekali tentang Boas. Saya mau katakan kepada saudara, dia jadi sesuatu yang besar. Ketika dia jadi berkat, siapapun yang menopang pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak permalukan. Itu sesuatu yang dasar. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Sabar Bapak Ibu, sudah mau selesai kok. Saya tahu ini panas. Saya juga melihat dua agukan sudah terjadi di ruangan ini. Agukan pertama masih begini, tapi beberapa sudah turunnya mulai lambat, lalu mulai naik ke sini sudah dekat-dekat kerajaan Allah, sudah dekat. Saya sudah mau tutup. Dengarkan, ini ada beberapa hal penting. Saya senang tata ibarat sampai saya tanya ke ibu pendetanya sampai bikin narasi. Tolong simpan. Videonya diabadikan. Saudara harus flashback ulang dan ingat ulang perjalanan saudara. Saya nggak tahu apakah waktu itu engkau di Sungai Kerit, di PIB Pancuran Rahmat ini, atau sudah dalam perjalanan 160 km itu, saya nggak tahu. Di posisi saudara apa? Tapi hal pertama dengarkan. Saya setuju narasi terakhir bahwa rancangan damai sejahtera itu terjadi. Tapi orang salah paham soal rancangan damai sejahtera. Orang rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Saya mau kasih koma. Benar, rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera, koma. Ikuti proses. Bangun ini gor, waktu Bapak Ibu belum beli ini gor, targetnya adalah gedung olahraga ini.
Tapi waktu susun batu dan gali tanah itu proses yang panjang. Target Tuhan adalah damai sejahtera. Tapi prosesnya harus selalu lewat dan jalan. Dan bagi saya, 25 tahun itu adalah proses yang luar biasa. Dan di proses luar biasa itu, kadang cuma gagak kesian. Kadang cuma roti kesian. Kadang air mentah sungai kerit kesian. Kadang bangkai barangkali. Kadang cuma numpang di GKJ punya tempat. Kadang di TNI punya tempat. Kadang di Jalan Anggrek kesian. Kayak orang Sangit, papa saya Bali, mama saya Sangit. Maka suka bilang orang Sangit, suka sekali bilang kesian. Saya punya sepupu langsung, mamaku punya adik, punya anak. Baru aku tahu berapa waktu lalu, ternyata saya punya saudara. Padahal di rumah kecil-kecil, kalau mau cari tahu nakalnya, presbiter yang satu ini hanya ke saya di rumah. Oh, itu mengerikan. Tapi sudah bertobat ya, jadi sudah bersekolah. Saya sudah sampai di mana? Saya bilang begini, Bapak Ibu, ini penting banget. Proses tidak mengkhianati hasil ya dan amin. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tolong ikuti proses. Tidak peduli apa yang engkau makan, tapi siapa yang kasih makan. Bukan soal cuma numpang di GKJ, tapi siapa yang kasih tempat numpang di sini. Saya mau bilang, Tuhan. Bukan soal numpang di TNI itu terkenal baik hati ya. Beliau adalah saksi tulis betapa banyak gereja ditopang oleh TNI sekarang. Bukan orang, tapi Tuhan. Jalan Anggrek atau apa namanya itu. Itu juga Tuhan. Dan sampai di sini kita berani berkata, juga karena Tuhan. Maka proses kita mau bilang, ini bukan pengembaraan yang melelahkan. Ini pengembaraan yang double-double melelahkan. Kasih koma, tapi ajaibnya, tiang awan dan tiang api 25 tahun ini tetap ada, membawa saudara sampai ke titik ini. Dan engkau memberi glory bagi Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Gua happy banget, sebenarnya Bapak Ibu, saya happy banget baca tata ibadah tadi. Wow, tidak mudah loh. Ada pembuktian jemaat tentang Tuhanmu yang luar biasa. Yang Nina bobokkan bukan dengan janji-janji. Bukan lip service. Ikut Tuhan indah-indah. Saudaralah penggenapan janji Tuhan. Ikut Tuhan pikul salib kok. Kadangkala jatuh. Kau ada di sini. Bagi saya itu kemuliaan. Amin. Oke. Yang kedua, semakin banyak yang mulai turun pelan-pelan. Tolong sadarlah masing-masing. Jauh-jauh kasihan saya punya perjalanan 1 jam. Yang kedua, kisah janda Sarfat juga saya dengar adalah di konsistori, adalah penggenapan di sini. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa engkau adalah janda Sarfat yang Tuhan utus dalam semangat kerjamu luar biasa. Dengan kotak pembangunan, dengan cari dana, dengan jual kue, dengan kirim donatur entah kemana, beberapa donatur nggak balik. Dengan saya dengar kisah yang luar biasa, ada beberapa jemaat yang bersedia bantu bayar lunas dan sekarang sedang dicicil. Engkau sedang di posisi janda Sarfat. Saya percaya, buli-buli berisi minyak dalam keluarga dan tempayan yang ada tepung dalam rumah tanggamu. Dalam nama Tuhan Yesus tidak akan pernah habis. Karena engkau telah berkarya untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Maka saya mau bilang begini, orang masih ada target. Kalau baca kisah Elia, 40 hari dia jalan Bapak Ibu. Pas 40 hari dia jalan, apa yang terjadi? Isabel kirim berita. Dia bilang begini, Tuhan dalam huruf kecil, Allah adalah saksi. Allah huruf kecil ya. Kalau saya tidak bunuh kau besok pada jam yang sama ini, dia yang akan bunuh aku. Apa yang terjadi? Maraju Elia. Nanti baca lanjutannya pasal 19. Yang enggak makan dia. Malaikat datang, makan. Malaikat yang turun, makan. No, saya enggak mau makan. Mati. Bikin mati saja saya. Dan seterusnya. Saya mau katakan, pengembaraan masih panjang. Baru 25 tahun. Masih harus berkarya lebih tekun lagi.
Kita nggak tahu di sini ada problem apa lagi yang Tuhan izinkan. Kita nggak tahu ada salib apa lagi yang harus dipikul. Tapi Bapak Ibu adalah saksi tentang penyertaan di tiap pikulan. Saya mau bilang begini, bekerjalah terus. Berkaryalah terus. Gemilanglah terus. Tolong titip salam kepada jemaat yang jarang hadir ke gereja. Bilang ke mereka, bertobatlah. Tuhan sangat baik sediakan tempat ini. Pongana masih di rumah. Kadang jengkel sekali, orang perjuangan luar biasa buat dia. Ini 100 kakak udah jumlah begini ya memang? Atau sudah banyak? Sudah cukup gitu? Ini luar biasa kalau jumlahnya. Saya mau tutup Bapak Ibu. Selamat berkarya. Selamat menempuh perjalanan 160 km lagi. Selamat berjumpa dengan gagak, dengan roti, dengan daging, dengan janda sarbat yang lain. Tolong simpulkan. Engkau sedang bergerak dengan Tuhan. Kalau Israel berani mengatakan 40 tahun orang dapat penyertaan di pancuran rahmat, boleh berkata 25 tahun ini ada tiang awan dan tiang api yang menyertai. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.